الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله
Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil athhar ala rasulillah wa ashabihil akhyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal arabiyyata min afsahil lughat. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Alhamdulillahi ala ni'matil afiyah az-zahirati wal batinah, as-sabiqati wal lahiqah, ad-dunyawiyyati wal ukhrawiyyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa sanadana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Summa awrasnal kitaba alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabazilina fiyya wal mutazawirina fiyya. Wa qala aydan, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min an tusalliya mi'ata rak'ah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah ngaji plo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada Sohibul Bait Mas Ridho beserta keluarga, mudah-mudahan dengan keistiqomahan beliau memberikan tempat untuk kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi ladang amal nanti beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada para jamaah sekalian yang hadir di sini, yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa sama-sama duduk dalam majelis ilmu, juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pandang, Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita, sehingga dengan kita duduk di sini Allah jadikan kita orang-orang yang nanti akan masuk ke dalam surga bersama para anbiya alaihi salatu wassalam ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kita sebagai manusia yang makhluk paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Kesempurnaan kita sebagai manusia ini Allah telah katakan dalam kalamnya yang maha suci, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menjadikan manusia dengan sebaik-baiknya penciptaan. Manusia ini lebih mulia daripada para malaikat. Kenapa?
Karena manusia Allah Subhanahu wa taala berikan akal kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berikan nafsu kepadanya. Sehingga seorang ulama mengatakan tuba liman kana aqluhu amiran. Beruntunglah yang menjadikan akalnya sebagai pemimpin. Maknanya bagaimana? Ketika Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kita sebagai manusia, hamba, kemudian Allah telah jadikan di dalam tubuh kita ini ada akal. Dan dengan akal ini kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kita bisa mengetahui yang halal atau yang haram, sehingga langkah kita dalam beramal ini telah diatur. Kira-kira Allah Subhanahu wa taala ridha atau tidak nih dengan langkah kita ini. Nah, orang yang ketika beramal dengan mengandalkan akalnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemuliaan yang melebihi kemuliaannya para malaikat. Tetapi sebaliknya, ketika manusia Allah Subhanahu wa taala berikan akal kepadanya dan akalnya kalah dengan hawa nafsunya, maka orang tersebut lebih hina kata Allah daripada binatang. Balhum adallun, bahkan dia lebih hina daripada binatang. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan kita ini beruntung sekali, Allah jadikan manusia sebagai hamba, kemudian hidup di akhir zaman, menjadi umatnya yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah banyak mendengar cerita-cerita bagaimana para anbiya alaihi wassalatu wassalam ajmain iri terhadap kita. Kita sudah banyak mendengar juga cerita-cerita, hadis-hadis. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga bercerita orang-orang terdahulu iri kepada kita. Kenapa sih kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa enggak Allah muliakan orang-orang terdahulu? Padahal ibadahnya lebih lama daripada kita, sujudnya lebih lama daripada kita, kemudian bertaqarrubnya juga lebih lama daripada kita. Tetapi kenapa Allah muliakan kita, enggak Allah muliakan mereka? Pertama, kata para ulama, Allah muliakan kita sebagai umat Nabi Muhammad karena kita punya Nabi yang mulia. Jadi kemuliaan kita itu karena nisbat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang senantiasa ada hubungan erat dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia punya kemuliaan tersendiri. Jadi kita ini beruntung sekali, dihidupkan oleh Allah di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini. Yang Nabi mengatakan, ma zadaz zamanu illa syiddah. Makin bertambah hari hidup kita di dunia, maka makin bertambah fitnah yang akan kita rasakan. Jadi pada hakikatnya, orang makin lama dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pada hakikatnya kata para ulama adalah orang yang makin banyak terkena fitnahnya. Kenapa bisa demikian? Ya karena Nabi mengatakan ma zadaz zamanu illa syiddah. Tidaklah makin bertambahnya umur kalian di dunia, berkurang di akhirat, maka makin bertambah juga fitnah-fitnah yang Allah akan berikan kepada kalian. Dan dunia ini tempatnya fitnah. Rasulullah SAW bersabda, lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnah. Tidaklah yang tersisa di dunia ini kecuali hanya dua. Yang pertama bencana, yang kedua fitnah. Bencana ini akan datang kepada kita silih berganti. In akhta'ahu hada nahasyahu hada, kata Nabi. Ketika satu masalah selesai, akan ada masalah yang lain. Ketika satu permasalahan sudah selesai, akan ada permasalahan yang lain. Sampai kapan? Sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang ketika kembali kepada Allah selesai masalahnya. Siapa mereka? Nanti akan dibahas dalam ayat ini. Ada orang-orang yang gak beruntung, di dunianya sudah punya masalah, masuk ke dalam kubur malah tambah masalah. Masalah dunia dirasakan paling lama 60-70 tahun aja. Masalah akhirat tidak akan pernah selesai untuk selama-lamanya. Maka kata para ulama,
Orang itu kalau berani bermaksiat kepada Allah, sungguh pada hakikatnya dia telah masuk ke dalam masalah yang akan menimpa selama-lamanya. Nauzubillah min zalik. Kalau kita di dunia punya masalah, kita datang ke guru kita, selesai masalah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai masalah. Tapi kalau kita sudah masuk ke dalam kubur, kok Allah nggak terima kita karena kezoliman kita, maka bukan selesai masalah kita, malah makin berat masalah kita nanti di hadapan Allah. Dan perjalanan kita ini sangat panjang sekali. Min qillatil za, kata Sayyidina Ali. Sedikit sekali bekal saya ini, kata Sayyidina Ali. Wa bu'dis safar, bekal sedikit sementara perjalanan panjang. Kalau kita di dunia aja pengen pergi ke Surabaya 5 hari anggaplah, tapi cuman bawa uang 500.000, kira-kira nyampe nggak? Nggak nyampe mas ya. Malah bahkan mungkin bisa jadi nyusahin orang yang ada di sana. Nah kita ini ingin pulang kampung. Pulang kampung kita ini kita nggak akan bisa kembali lagi ke dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kampung akhirat itu lebih baik daripada tempat tinggal kita di dunia. Maka orang yang cerdas itu, kata Nabi, para sahabat bertanya, manil aqyas, ya Rasulullah, siapakah orang yang cerdas? Kata Nabi, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa dalam kesehariannya dia pikirkan bagaimana nanti ketika dia kembali kepada Allah, Allah ridho kepadanya. Hari ini kadang-kadang kita suka lupa, berarti kita ini semua bodoh. Ketika ditanya, Mas Ridho mau kemana? Mau ke kantor. Padahal hakikatnya dia mau ke akhirat. Bener nggak? Kemudian ditanya lagi, Amir Andi mau kemana? Mau pergi nganterin Torik ke sekolah. Oh, padahal hakikatnya dia pengen pergi ke akhirat. Coba kalau ada yang ditanya, Bang Dikin mau kemana? Mau ke akhirat. Jangan ngomong begitu lu, nanti malaikat nyatet loh. Padahal kan kayak gitu kan orang yang cerdas itu. Hari ini kita semua, kata Nabi, semuanya kita nih jahil, bodoh. Tidak pernah ketika kita ditanya oleh orang, kita nggak langsung bilang akhirat. Tapi saya mau pergi ke kantor, saya mau pergi ke pasar, saya mau pergi ke sekolah, saya mau pergi ke mall, saya mau pergi jalan-jalan. Padahal pada hakikatnya orang yang cerdas adalah al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang dalam keseharian dia hidup, yang dia pikirkan bagaimana kampung akhiratnya selamat. Berarti kita udah masuk kategori orang cerdas belum ini? Hah? Mau cerdas apa mau jadi orang jahil? Nah, tentukan pilihannya. Kalau mau cerdas, hendaknya senantiasa kita beramal. Minad dunya bala, bencana. Kemudian yang kedua, wa fitnatun, dan yang tersisa di dunia ini yang keduanya adalah fitnah. Kalau kata guru saya, Kiai Uzairon, fitnah terbesar di dunia adalah orang tidak taat kepada Allah. Padahal hidup di bumi Allah, diberi nafas oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, diberi rizki oleh Allah, kok berani-beraninya bermaksiat kepada Allah. Kalau dia bukan orang jahil, kalau dia bukan orang yang bodoh tuh orang yang apa lagi kalau kayak gitu tuh. Orang yang diperhatikan oleh Allah kok berani bermaksiat kepada Allah, maka sesungguhnya dia adalah orang yang jahil. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan summa aurasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kata Allah, ini ayat menunjukkan wahum hadil ummah, ditunjukkan kepada ini umat. Ya, ditunjukkan kepada ini umat. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu dibagi menjadi 3. Ya, manusia itu dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 3. Maka kita pikirkan nih, dari 3 kelompok ini kita berada ya di kelompok yang mana nih? Summa aurasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina, dan sungguh aku telah mewariskan kepada kalian alladzina istafaina, yang dimaksud dari kalimat dari
tafsir dari alladzina istafaina adalah wahum hadil ummah, untuk umat ini. Supaya kita berpikir, summa qassamahum ila thalathati anwa. Dalam ayat ini Allah telah memberitahukan kepada kita bahwasanya kehidupan manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsih. Nah, yang pertama nih, faminhum zalimun li nafsih wa hum al-mufarritu fi fi'li ba'dil wajibat al-murtakibu ba'dil muharramat. Yang pertama, kata para ulama adalah dia belum mampu untuk mengerjakan semua kewajiban yang telah menimpa kepadanya, yang telah diwajibkan oleh Allah untuknya. Pertama, ada kelompok manusia yang ketika hidupnya dia belum bisa beramal kebaikan. Dia belum bisa mengerjakan kewajiban yang Allah telah wajibkan kepadanya. Tidak mengerjakan sholat, tidak mengerjakan zakat, tidak mengerjakan puasa, tidak mengerjakan haji. Nih, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang Allah katakan dengan zalimun li nafsih, orang yang telah zalim dengan dirinya sendiri. Nauzubillah. Kalau ada di antara kita, kok ketika datang perintah Allah, kita masih sibuk dengan pekerjaan, masih sibuk dengan urusan kita, berarti kita sudah menjerumuskan diri kita kepada kezaliman. Dan Allah nggak senang dengan orang-orang yang zalim. Innallaha la yuhibbudz zalimin. Allah paling nggak suka dengan orang yang zalim. Apa makna zalim? Apa arti zalim? Zalim itu kata ulama fikih, wad'u syai'in min ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya itu zalim. Contoh, peci kan harusnya kan ditaruhnya di kepala, tapi dia pakainya di kaki. Itu namanya zalim. Kemudian waktunya dia kerja tapi dia tidur, namanya zalim. Waktunya tidur dia malah main game, namanya zalim. Lagi keluar 3 hari waktunya taklim kok dia sibuk di kamar, namanya zalim. Nah itu kayak gitu zalim tuh. Nah, jadi menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala paling tidak suka dengan orang-orang yang zalim. Pertama tuh, faminhum zalimun li nafsih. Nah, tapi kalau kata sebagian ulama, ini masih konteks orang Islam. Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, di antara ayat, ya, di antara tafsir dari ayat faminhum zalimun li nafsi adalah qala huwa al-kafir, yaitu orang kafir. Orang kafir itu orang yang sangat zalim di dunia ini. Kenapa? Karena dia telah menyekutukan Allah. Siapakah orang yang paling zalim di dunia ini? Adalah orang kafir. Kenapa? Lagi-lagi dia tidak percaya kepada janji Allah. Ya. Orang kafir itu sebaik apapun dia, tetap dia kalau tidak ada keyakinan sempurna kepada janji Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Makanya seorang ulama mengatakan, jangan sekali-kali keluar dari lisan kita sebagai orang beriman menyamakan antara nilainya orang beriman dengan orang kafir. Ini perhatikan nih. Apalagi sekarang mau pemilu nih. Ya. Kalau ada di antara calon yang di situ orang kafir misalnya, kemudian ada orang iman, orang kafir terlihat baik akhlaknya, baik setiap kesehariannya, sementara yang muslim, yang Islam nggak baik, maka tetap lebih didahulukan adalah orang yang kenal kepada Allah. Satu masa Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu setelah tawaf, maka beliau menghadap ke arah Ka'bah. Kemudian beliau mengatakan, ya Ka'bah, ma'a'zamaki wa asyrafaki. Wahai Ka'bah, ya Allah telah memuliakan engkau, Allah telah mengagungkan engkau. Setiap orang yang mengaku iman kepada Allah ada niatan ingin bersamamu setiap hari. Jadi Ka'bah itu setiap orang rindu, padahal bangunannya hanya bangunan seperti itu aja. Batu-batu biasa aja, bahkan batunya warna hitam lagi.
Biasanya ya, perkara-perkara yang hitam itu menakutkan, tapi buat Ka'bah tidak. Karena Allah berikan kemuliaan di atas Ka'bah. Bahkan dalam riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan rahmat di atas Ka'bah dalam setiap hari 120 rahmat. 60 rahmat Allah berikan kepada orang-orang yang tawaf. 40 rahmat Allah berikan kepada orang-orang yang sholat di hadapan Ka'bah. Makanya sunnah dalam fikih itu ketika sholat persis dekat Ka'bah itu sunnahnya melihat ke arah Ka'bah, dipandangin aja itu Ka'bah. Kemudian 20 rahmat Allah khususkan untuk orang-orang yang hanya melihat Ka'bah. Lihatin aja tuh, dapat 20 rahmat. Satu rahmat aja kita udah selesai masalah kita dunia akhirat, Mas. Apalagi kalau dapat 120 rahmat. Tapi kata Sayyidina Abdullah bin Umar, walakinnal mu'mina afdalu indallahi minki. Hei Ka'bah, jangan GR kamu. Satu derajatnya nilai, satu nilai orang beriman yang paling rendah itu lebih baik daripada kamu, kata Abdullah bin Umar. Padahal Allah telah menurunkan 120 rahmat setiap hari di atas Ka'bah, setiap hari. Bukan rahmatnya hanya 120, tiap hari 120 rahmat. Dari mulai Ka'bah dibangun, disempurnakan oleh Nabi Ibrahim sampai hari kiamat, sudah berapa triliun rahmat Allah berikan di atas Ka'bah itu. Tapi kata Sayyidina Abdullah bin Umar, walakinnal mu'mina afdalu indallahi minki. Jangan GR dulu kamu. Satu nilai orang beriman yang paling rendah imannya itu dalam riwayat itu lebih baik daripada kamu. Kenapa bisa demikian? Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'atu fil ardi. Allah tidak akan hancurkan ini dunia selagi masih ada orang beriman walaupun imannya paling rendah. Contoh nih, udah nggak ada lagi nih orang beriman nih. Di dunia ini cuma satu orang beriman nih, tapi ahli maksiat. Pokoknya di dunia sudah Allah matikan orang beriman, tinggal satu. Dan yang satu ini ahli maksiat. Ketika ditanya sama orang, agama kamu apa? Islam. Kenapa kamu berzina? Ya nggak apa-apa, pokoknya saya pengen berzina aja. Tapi saya masih meyakini Allah. Dengan barokahnya satu orang beriman tadi itu, Allah tangguh dulu hari kiamat itu. Nah, jadi jangan pernah kita ini mengatakan, lebih baik dia kafir baik. Tiap tahun dia sedekah kurban ke masjid saya 7 sapi. Tapi dia mah orang beriman, wah jahat. Nggak boleh seperti itu. Nggak boleh menyamakan derajatnya orang beriman dengan orang kafir. Tetap orang kafir tuh sebaik apapun dia di hadapan Allah tuh dia paling hina, dia paling jahat. Dan walaupun hanya sebesar biji sawi, jadi nilainya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayat ini mengatakan, sebagian ulama mengatakan faminhum zalimul li nafsih adalah orang-orang beriman yang masih maksiat. Nah, kayak kita ini. Kayak kita kadang-kadang kalau habis pulang 3 hari imannya kuat, semangat. Tiba-tiba baru wafsi, subuhnya kesiangan. Astagfirullah. Pengakuan dosa sama ustadz nggak apa-apa katanya. Habis khidmat sama istri gitu. Juga sama. Sama. Kuku juga kesiangan. Ya. Sama, semuanya pada kesiangan itu. Pantesan ini biasanya suka ada video taklim al-uswah, tapi lagi nggak ada ini. Tiba-tiba videonya jam 8. Maaf, kentir nih kesiangan sholat subuh ini. Wajar. Yang penting ngakuin dosa. Nah, ini ngakuin dosa. Apa minhum zalimul li nafsi. Ayat ini yang pertama kata para ulama adalah masih konteksnya orang beriman. Tapi orang beriman yang suka maksiat. Nggak sholat dia. Kadang-kadang dia kalau waktu Ramadan dia zakat. Dia nggak puasa, tapi sholatnya seminggu sekali Jumat. Wah, Jumatan aja enggak. Sholatnya setahun sekali Idul Fitri. Kalau Idul Fitri dia paksain tuh.
Setahun sekali sayang katanya. Itu mah alhamdulillah, masih ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kadang-kadang sholatnya nggak baik, tapi sama orang itu suka sedekah. Nah, kan banyak kayak gitu tuh. Dia nggak sholat, tapi hablum minan nasnya tuh masya Allah. Suka sedekah, panggil anak yatim, kumpulkan orang miskin, ajak orang-orang miskin makan. Ini termasuk bagian zalimun linaf. Ini bagian pertama nih adalah zalimun linafsi. Yang kedua yaitu aminhum muqtasid, orang-orang yang di tengah-tengah. Maknanya adalah huwa al-muaddi lil wajibat at-tariku lil muharramat. Dia mengerjakan yang wajib, udah sempurna nih. Subuh dia kerjakan, asar dia kerjakan, bahkan dia nggak telat. Puasa Ramadan dia sempurnakan. Bahkan dia juga pergi haji. Pokoknya yang wajib dia kerjakan. At-tariku lil muharramat. Dan dia berani sudah meninggalkan yang haram, yang diharamkan oleh Allah kepadanya. Dia udah nggak lagi judi, dia nggak main perempuan lagi. Kemudian dia sudah tidak lagi minum khamar. Tetapi kata ulama, waqad yatruku ba'dul mustahabbat, tapi masih suka setengah-setengah mengerjakan sunnah. Masih kurang tahajudnya. Dia nih betul-betul wajib tuh udah sempurna. Yang 5 waktu sudah sempurna, adal wajibat, adal faraid sudah sempurna dia nih. Tapi ketika ditanya, semalam tahajud nggak? Wah, ketiduran, nggak bisa. Akhirnya masih muktasid. Orang-orang yang pertengahan. Ya. Kemudian al-murah, yang itu wayaf alu ba'dul makruhat. Dan yang muktasid ini dia masih mengerjakan perkara-perkara yang makruh. Nah, contoh masih ngerokok. Kan makruh kan ikhtilaf bainal ulama. Ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B gitu kan. Tapi masih mengerjakan perkara yang makruh. Di antaranya masih tidur pagi. Nah, tapi kewajiban dia sempurnakan. Sunnah belum dia bisa sempurnakan. Kadang-kadang masih suka malu mengamalkan sunnah. Itu kenapa kok nggak pakai janggut? Masih malu. Itu masih namanya disebut muktasid. Orang-orang yang pertengahan dalam agama. Kemudian wayaf alu ba'dul makruhat. Dia masih suka mengerjakan perkara yang makruh. Tapi kalau disuruh perkara haram dia nggak mau. Ini haram nih, nggak boleh nih. Disogok, enggak haram. Enggak. Tadi ada yang cerita sama saya. Aduh, semenjak nggak terima duit kayak gitu, pusing, kayaknya seret banget uang katanya. Menurut dia pengen kerja yang lain apa sebagai kodok kepala gini. Ada nggak tat katanya. Padahal kalau dia berani meninggalkan itu karena Allah, awadahullahu khairu minhu, Allah akan ganti yang lebih baik daripada apa yang dia telah dapatkan itu. Asal jangan ngeluh aja, jangan ngeluh. Menurutnya masih seret itu. Aduh, biasanya dapat 1 bulan itu katanya sampai 400 juta itu uang di kantong itu. Ini sekarang 100 juta aja nggak ada ini katanya. Menurut dia 400 juta kalau anak masuk penjara buat apa? 400 juta kalau nanti rumah kebakaran buat apa? Tapi kalau di bawah uang segitu, istri soleha, anak taat, kumpulnya sama teman-teman soleh, kan itu namanya barokah. Jadi rizki itu jangan kita pandang dengan harta yang banyak, tetapi rizki terbesar itu adalah ketika kita senantiasa bisa amal dalam kebaikan. Kalau kata Gus Baha ini, ya, Gus Baha bilang tuh rizki tertinggi yang Allah berikan kepada kita tuh sujud. Di kubur itu orang tuh minta sama Allah, orang-orang kubur tuh pengen bisa sujud sebentar aja. Walau saatan, walaupun hanya sedetik, cuman nempelin kening ke lantai, cuman bilang kalimat Allah, kata Gus Bah, Allah itu pengen semuanya. Kita masih diberikan kesempatan sujud sama Allah sehari 17 kali, kok masih aduh pusing gak punya uang. Kacau itu namanya. Namanya tidak syukur kayak gitu tuh. Ya, tidak syukur. Ya, a'zamul masaib adalah kata Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, an qaswatil qalbi, paling besarnya bahaya yang menimpa kepada kita adalah hati yang keras. Nauzubillah min zalik. Hati yang keras itu hati yang tidak mau menerima kebaikan.
Di antaranya orang yang hatinya telah ditutup oleh Allah adalah kalau dengar azan masih sibuk dengan kerjaannya. Bukan kata saya, kata Sayyidina Abu Qatadah. Ya, Abu Qatadah mengatakan a'dhamul masaib an qaswatil qalbi wa qaswatil qalbi tarkul amal. Ya, musibah terbesar adalah kerasnya hati. Dan kerasnya hati disebabkan karena meninggalkan amal. Meninggalkan amal yang paling berat adalah ketika mendengarkan azan masih sibuk dengan usahanya, sibuk dengan istrinya, sibuk di perjalanan. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik. Kemudian kelompok yang ketiga, yang tadi yang kedua apa? Dia senantiasa berusaha mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, tapi belum bisa menyempurnakan yang sunnah. Tapi kadang-kadang masih mengerjakan yang makruh. Masih senantiasa mengerjakan kemakruhan dalam hidup. Mohon maaf ya, ini di antara makanan yang makruh itu, makanan yang makruh ini yang Nabi nggak suka. Nabi tidak sukanya bukan tidak suka dalam tingkatan haram ya. Nabi mengatakan kalau kamu setelah makan bawang, maka segeralah kamu sucikan, kamu bersihkan mulut kamu. Kenapa? Karena malaikat akan pergi jauh. Itu dalam muntahab ada itu. Dalam muntahab dia akan pergi 2 mil. 2 mil itu ya kurang lebih sampai 4 kilo lah dari kita sini. Berarti kalau kita habis makan bawang, kemudian kalau kita nggak buru-buru bersihkan, maka malaikat tuh akan pergi 4 kilo dari sini sampai Grogol mungkin ya. Sampai Grogol, sampai mulut kita dibersihkan. Tapi enggak haram. Ya, tapi tidak haram. Cuman dalam beberapa riwayat bawang termasuk bagian dari kemakruhan. Karena ada baunya itu. Ya, tapi enggak sampai tingkatan haram. Petai. Pokoknya yang kalau kita makan tuh ada bau-baunya. Nah, maka usahakan kita kalau sudah makan nggak apa-apa, makan nggak jadi masalah, tapi harus kita buru-buru bersihkan. Itu namanya muktasid. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ayat yang selanjutnya. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah wa huwa al-fa'ilu lil wajibat wal mustahabbat at-tariku lil muharramat wal makruhat wa ba'dul mubahat. Masya Allah. Ini yang paling top. Kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang senantiasa mengerjakan perkara yang wajib, mengerjakan perkara yang sunnah. Dia sempurnakan sunnah Nabi. Yang wajib aja telah dia sempurnakan, yang sunnah dia sempurnakan. Kalau udah waktu Jumat ini, ya, kalau guru saya ini, guru kami ini Kiai Uzairon, kalau sudah Jumat, pecinya putih, sorbannya putih, jubahnya putih, ridanya putih, celananya putih, sendalnya putih, bahkan sampai tongkatnya aja warna putih. Saking ingin menyempurnakan sunnah. Nah, itu sama tuh Habib Umar Al-Hafidh, ya, yang ada di Yaman itu, kata teman-teman yang mondok di sana, kalau sudah datang hari Jumat itu semuanya putih. Kalau udah mau sholat, apa nih sunnah-sunnah Jumat nih? Malamnya baca sholat, malamnya memperbanyak sholawat, malamnya dia baca Yasin, baca surat Ad-Dukhan. Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca surat Ad-Dukhan fi lailatil Jum'at, di malam Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan 70.000 malaikat untuk beristighfar, memintakan ampun kepada Allah untuk dirinya sampai pagi hari. Ini hadis sahih ini. Nah, jangan tinggalkan surat Ad-Dukhan tuh. Sampai kapan? Sampai waktu subuh. 70.000 malaikat coba. Ya, kalau di malam-malam biasa 70.000 malaikat yang berjaga untuk dirinya. Kalau malam Jumat dia sudah mendapatkan ampunan, dijaga lagi oleh para malaikat itu. Allah. Diamalkan insya Allah ya. Nah, kita mudah-mudahan jadi kelompok orang yang nomor 3 ini. Faminhum sabiqum bil khairati biiznillah. Nah, dia bisa mengerjakan amal-amal baik juga karena Allah Subhanahu wa taala. At-tariku lil muharramat. Kalau sudah menyempurnakan amal yang wajib, menyempurnakan amal yang sunnah, maka dia nggak mungkin bisa mengerjakan perkara yang haram. Dan dia tinggalkan wal makruhat. Dia meninggalkan perkara yang makruh. Bahkan dia meninggalkan sebagian yang mubah.
Nah, kalau seumpama Mas Ridho makan sehari 3 kali, Ustadz Gifari sudah dalam tingkatan yang nomor 3 ini, dia makannya sehari hanya sekali. Kan makan kan termasuk bagian dari perkara mubah, ya. Makan termasuk bagian dari perkara mubah yang boleh kita kerjakan. Nggak dikerjakan selagi tidak menyakitkan diri kita, menzolimi diri kita, maka jadinya mubah. Kalau sampai menzolimi diri kita, kita nggak makan, tapi zolim diri kita sampai perut sakit, lambung sakit, itu jadinya haram, wajib makan. Yang mubah sudah dia tinggalkan. Di antaranya ngobrol-ngobrol sia-sia, seperti itu tuh sudah dia tinggalkan. Maka balasannya apa nih? Balasan buat orang-orang yang bisa, bagi mereka yang senantiasa pada kelompok 3 ini. Pertama, Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla, summa awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi ila akhir fa ammal ladzina sabaqu. Nih, yang pertama, kelompok yang pertama tapi dari nomor 3, ya. Berarti orang yang senantiasa mengerjakan perkara yang wajib, mengerjakan perkara yang sunnah, meninggalkan perkara yang haram, yang makruh dia tinggalkan, bahkan sebagian yang mubah pun dia tinggalkan. Balasannya nih, kata Nabi, yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang nomor 3. Amin ya rabbal alamin. Coba kita muhasabah. Yang tadi qobliyah subuh, angkat tangan. Alhamdulillah. Salat subuh berjamaah, baca Yasin setelah subuh. Nah, berarti muktasid ya. Muktasid sampai isrok. Alhamdulillah, 1 bonansa. Kemudian isroknya salat duha 2 rakaat. Qobliyah zuhur 4 rakaat. Siapa yang qobliyah zuhur 4 rakaat? 4. Yang qobliyah ba'diyah zuhur 2 rakaat. Qobliyah asar 4 rakaat. Qobliyah asar 4 rakaat. Ya. 4 rakaat asar 4 rakaat. Ayo muhasabah nih. Kita mau lihat nih, kita kelompok yang mana ini? Asar 4 rakaat. Apa kata Nabi dalam hadis Bukhari? Rahimallahu mra'an man shalla arba'an qoblal asri. Allah akan merahmati orang yang istiqomah mengerjakan sebelum asar 4 rakaat. 4 rakaat, dikasih rahmat sama Allah. 2 pun nggak jadi masalah. Yang 2 angkat tangan, yang 2. Kemudian ba'diyah maghrib. Alhamdulillah. Yang mengerjakan qobliyah maghrib, irfa aidiakum, masya Allah. Qobliyah maghrib senantiasa dikerjakan juga ya. Ikhtilaf bainal ulama, boleh dikerjakan, boleh tidak. Kemudian awabin 6 rakaat. Awabin, kukuh, kamu? Awabin nggak? Awabin. Anak-anak Hawarin awabin nggak? Nggak awabin. Yang awabin. Nggak ada awabin. Kukuh doang berarti yang awabin. Ya, terusnya qobliyah isya. Rakaatain 2 rakaat. Ba'diyah isya 2 rakaat. Witir yang tadi udah witir. Yang tadi sudah baca Yasin sama Al-Waqiah, angkat tangan. Tadi sebelum ngaji. Berarti kita masuk yang mana nih? Dzalimun li nafsi, muktasid, ausabikum bil khairat. Yang mana Ustaz? Enggak lah. Ini Mas Ridho ngangkat temanya berat soalnya ini. Ya, pertama nih biar tahu. Ini ada ininya. Sini. Ya, manusia derajatnya dibagi 3 kata Allah dalam Al-Qur'an. Surat Fatir. Yang pertama adalah zalimun li nafsihi. Di sini dikatakan adalah yang tadi ya. Dia wa huwa al-mufritu fi fi'lil wajibat. Masih suka maksiat. Dia iman nih. Iman masih maksiat.
maksiat. Kalau buat perempuan gini, habis sholat dilepas kerudungnya. Habis sholat selesai, keluar masih dilepas kerudungnya. Padahal kan itu bagian termasuk dari bagian kewajiban. Terus habis sholat nih ngumpul, gibah di sini. Gibahin saudara muslimnya, satu circle digibahin ya. Nah ini masih maksiat. Berarti zalimun linafsi. Yang kedua, wahum muqtasid, wa minhum muqtasid. Muqtasid yaitu tengah-tengah. Dia mengerjakan kebaikan, kemudian meninggalkan mungkarat, tapi belum sempurna mengerjakan sunnah. Sunnah Nabi ini, kata para ulama, ada 16.000 sunnah. Nabi ya, dalam satu hari Nabi itu punya 16.000 sunnah. Tadi di muhasabah aja kita nggak sampai mengerjakan 10 sunnah. Kalau untuk sampai ke tingkatan 16.000 kayaknya udah wali banget itu. Yang kalau udah doa langsung bahtazzaz sama langit itu bergetar. Ya, ini belum sempurna mengerjakan sunnah. Terus masih suka mengerjakan yang makruh. Makruh. Mohon maaf sekali tadi makan jengkol, makan petai, kemudian tadi ngerokok dan segala macamnya. Makruh itu perkara yang kalau dikerjakan tidak ada dosanya, kalau ditinggalkan Allah suka. Seperti makruh tuh. Ya, makruh. Kemudian selanjutnya yaitu, ini yang terakhir nih, tingkatan derajat yang paling tinggi. Yaitu, wa minhum sabiqun. Habis ya? Gak ada. Ya kering ini. Sabiqum bil khairat. Udah biarin mas. Ya, wa minhum sabiqum bil khairat. Yaitu orang-orang yang sudah sempurna. Kewajiban dia sempurna. Kemudian meninggalkan haram dia sempurna. Sunnah dia sempurnakan. Nah, ini tingkatan derajat manusia di hadapan Allah. Sekarang kita tinggal muhasabah aja nih. Ada di kelompok nomor berapa kita ini? Udah. Ya, tinggal lihat aja di kelompok mohon maaf Mas. Tinggal kita lihat di kelompok berapa kita di sini nih. Coba. Maka di sini kata Sayyidina Rasulullah SAW, balasannya nih ketika orang-orang ini punya balasan semua di hadapan Allah nih. Pertama, fa ammal ladzina sabaqu fa ulaikal ladzina yadkhulunal jannata bighairi hisab. Orang yang paling tinggi derajatnya ternyata orang yang masuk surga tanpa hisab itu bukan hanya para nabi aja, teman-teman. Anak-anak ngaji pulau, teman-teman ngaji pulau pun bisa masuk surga tanpa hisab. Ya, hisabain. Pokoknya masuk surga tanpa hisab. Bukan lagi hisabah yasiro. Ada orang yang dihisab tapi dengan mudah. Nanti kelompok nomor 2. Tapi ini benar-benar nggak ditanya. Dia hidup selama 100 tahun, langsung kata Allah, silakan masuk surga tanpa hisab. Dan di mahsyar itu kita bukan hanya miliaran tahun, triliunan tahun kita di mahsyar. Nunggu keputusan Allah. Ya, menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai ada mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, udah gak kuat dengan panasnya mahsyar. Alangkah seandainya, alangkah baiknya kalau dulu kau jadikan saya pasir. Buat apa saya jadikan manusia? Udah bahkan orang tuh banyak putus asa di mahsyar. Ya Allah, udah cepat masukin saya aja ke dalam neraka. Udah gak kuat di mahsyar ini. Ternyata ada orang-orang yang masuk surga bighairi hisab. Siapa mereka? Faminhum sabiqum bil khairati biiznillah. Orang-orang yang sempurna mengerjakan kebaikan. Fardu dia kerjakan, sunnah dia kerjakan, makruh dia tinggalkan, haram apalagi dia tinggalkan. Bahkan dia sudah punya berusaha meninggalkan perkara yang mubah. Terus yang kedua, muqtasid nih. Wa ammal ladzina iqtasadu fa ulaika yuhasibuna hisaban yasira. Yang kedua, tadi mengerjakan kebaikan tapi masih apa? Masih suka berbuat yang makruh, maka dia tetap dihisab tapi hisabnya ringan. Ya, hisabnya ringan. Tapi jangan sampailah kita dihisab juga lah ya. Aduh, sering-ringannya hisab itu paling lama itu 300 tahun kali ya, paling cepat.
300 tahun akhirat. Bagaimana kalau dihisapnya seluruh harta kita? Nauzubillah min zalik. Dia dihisab faulaika yuhasibuna hisabai yasira. Masya Allah. Bagaimana surat di akhir surat la uqsimu bi hadzal balad itu Ustaz? La uqsimu di akhir suratnya apa? Bukan, akhir suratnya itu yang pokoknya hisabai yasira itu. Wa yanqalibu ila ahli itu bukan ya? Atau apa? Surat apa itu? Idza sama'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisabai yasira. Ada orang-orang yang nanti mereka selamat, mereka menerima catatan amal dari sebelah kanannya, maka mereka dihisab dengan hisab yang mudah. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Dan ada orang-orang yang menerima catatan amal dari sini nih, dikasih sama Allah. Ketika mau diterima, ngambil tangannya dibuntungin sama Allah, bas. Kemudian melayang catatan amalnya nih. Mau ngambil tangan kirinya, dibuntungin lagi sama Allah, das. Maka dia menerimanya dari belakang punggungnya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Udah. Orang itu kalau sudah menerima catatan amal, dari belakangnya itu kata Allah udah nggak ada jaminan masuk ke dalam surga, neraka selama-lamanya. Nauzubillah min zalik ya Allah. Nauzubillah min zalik. Itu Allah ceritakan dalam Al-Quran itu. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menerima catatan amal dari tangan kanan. Kalaupun kita nggak bisa bagian yang ketiga ini, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Dipanggil Ridho Nur Adityawan, gembus, udah dihisap semuanya nih, diterima sama Allah. Nih catatan amal kamu nih, dibawa tuh sama malaikat tuh, diterima dengan tangan kanan. Itu aman. Tapi kalau sudah wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Udah. Yad'u subura, dipanggil kepadanya, udah lu masuk buruan ke neraka. Disuruh cepat-cepat masuk ke nerakanya itu. Udah malas Allah ngelihat wajahnya dia itu. Wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Bersama orang-orang yang sesat di dalamnya itu. Masya Allah, minumnya dari air nanah yang mendidih, yang sangat bau busuk. Nauzubillah min zalik. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang kedua nih, wa ammal ladzina iqtasadu fa ulaika yuhasibuna hisaban yasira. Nah, orang-orang yang tengah-tengah itu dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya, wa ammal ladzina dzalamu anfusahum. Yang nomor 1 nih. Ya. Fa ulaika alladzina yuhbasuna fi tulil mahsyar. Nauzubillah min zalik. Allah akan melamakan berdirinya lama sekali di mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Berdiri begini sama Allah, berdiri. Nunggu keputusan Allah. Ini orang-orang zalimun li nafsi ini. Orang-orang yang pertama. Ini masih pertama udah kayak gini nih. Nauzubillah min zalik ya. Tapi mudah-mudahan kita masuk paling tidak ke sini nih ya. Nomor 2. Nah, tapi ada usaha juga untuk ke derajat tingkatannya harus ada usaha. Oh, bismillah ya. Doa sama Allah. Jangan sampai kita masuk golongan orang-orang yang pertama. Nauzubillah min zalik. Allah sini dikatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir, wa ammal ladzina dzalamu anfusahum fa ulaika alladzina yukhbasuna fi tulil mahsyar. Orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala akan berdirikan dirinya di mahsyar dengan berdiri yang sangat panjang. Nauzubillah min zalik ya Allah.
Summahum alladzina talafahum birahmatihi, sampai Allah memberikan keputusan dengan rahmatnya. Kata Allah, udah kasihan gitu kan sama si fulan itu. Udah ente masuk surga. Kasihan gua ngeliat ente, kasihan kata Allah. Nah, baru dia masuk ke dalam surga. Tapi nggak tahu kasihannya Allah sama kita sampai kapan. Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai 99 Asmaul Husna. Ya. Satu Allah berikan di dunia semuanya dapat. Nanti sisanya itu yang 98 itu hanya Allah berikan untuk orang-orang beriman pada hari kiamat. Orang kafir nggak dapat sama sekali itu. Jadi nggak ada ceritanya orang kafir itu masuk ke dalam surga, nggak ada ceritanya. Nah, orang-orang yang muktasid, masih suka maksiat, masih suka gibah, masih suka ngomongin orang, nah, itu ada kemungkinan besar masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah, Masya Allah. Jangan sampai kita masuk ke kelompok yang pertama. Maka hendaknya kita bagaimana? Hendaknya kita senantiasa menjadikan hidup kita yang sebentar ini untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering saya sampaikan, dalam Al-Quran itu intinya ceritanya adalah orang yang amal selamat, nggak selamat. Itu aja udah. Ya, orang yang amal selamat, yang nggak amal nggak selamat udah. Pak Ustadz, bukannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan surga seseorang itu karena rahmat ya, bukan karena amal. Iya, tapi untuk mendapatkan rahmat Allah dengan amal. Bahkan Rasulullah SAW ketika beliau ditanya oleh para sahabatnya, wahai Rasulullah, engkau telah mengatakan, engkau pernah bersabda bahwasanya masuk surganya kami semua bukan karena sholat kami, bukan karena puasa kami, bukan karena zikir kami, melainkan karena rahmat Allah. Kata Nabi, bala, betul. Ya, betul. Bukan karena sholat kita mah nggak ada apa-apanya. Tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, rahmat Allah itu akan datang kepada kita dengan amal. Ketika orang senantiasa beramal kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmat kepadanya. Tetapi sebaliknya, orang itu kalau nggak amal, maka rahmat Allah nggak datang. Apa sih rahmat itu? Rahmat itu kasihan Allah sama kita, tuh namanya rahmat itu. Udah. Allah ngelihat kita kasihan tuh namanya rahmat itu. Dalam pendapat ulama yang lain. Dalam riwayat yang lain, rahmat adalah satu anugerah yang Allah berikan kepada kita untuk kita bisa beramal. Jadi kita bisa beramal itu termasuk bagian dari rahmat. Bisa bangun subuh. Itu kemarin kan dijelaskan sama Ustadz Reza tuh ketika bayan terakhir itu. Banyak orang-orang yang merasa dirinya hebat. Padahal di situ ada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kata Ustadz Abdul Ghani, alarmnya nyala, tapi tetap orangnya nggak sholat subuh juga, bangun ya matiin. Ternyata yang bikin kita bisa sholat subuh itu adalah iman, bukan alarm. Iman. Seberat apapun kita, ya, capek misalnya dalam bekerja, tapi kalau iman kita Allah Subhanahu wa ta'ala pilih kita untuk bisa mengerjakan amal, ya Allah mudahkan kita. Makanya sering saya sampaikan satu buah hadis Nabi, min alamati aradillahi ayyaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Orang itu ya, kalau pengen tahu derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat kesehariannya dia. Kalau dia sibuknya dalam kemaksiatan, berarti Allah murka. Allah tuh kalau benci sama hambanya, teman-teman, maka Allah akan jadikan kesibukan hambanya tuh nggak ada manfaat untuk dirinya. Untuk dirinya aja nggak ada manfaat, apalagi untuk orang lain. Ya, maka kita harus sadar diri nih kita nih. Kira-kira kita ini dalam bekerja ada manfaatnya nggak nih untuk diri kita ini? Maka manfaat terbesar adalah ketika kita beramal, kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja udah. Jadi jangan sampai hidup yang sebentar ini kita nggak gunakan. Nah, kemudian kita berusaha dari 3 kelompok yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan ini, mudah-mudahan paling tidak harapan kita faminhum muktasid. Bagian yang tengah-tengah. Ya dihisab, tapi jangan terlalu lama juga. Ya, dihisab jangan terlalu lama. Mudah-mudahan mungkin dengan kebaikannya Mas Ridho,
Ada Allah pandang, ada Allah terima, ya, ada yang Allah terima. Maka Allah masukkan kita ke dalam surga. Makanya kata para ulama, bisa jadi masuk surganya kita tuh karena amal-amal yang kecil. Yang pernah saya ceritakan itu, Imam Syibli ketika beliau berjumpa, dia bertanya, "Ya Allah, dengan sebab apa engkau masukkan aku ke dalam surga? Apakah dengan salat saya?" "Bukan," kata Allah. "Apakah dengan puasa saya?" "Bukan," kata Allah. "Apakah karena dengan haji saya?" "Bukan juga." "Falimada ya Allah?" "Dengan apa ya Allah?" "Bima ya Allah?" "Dengan apa ya Allah?" "Dengan kamu kasihan sama kucing yang waktu itu kehujanan, kedinginan. Kamu masukin ke dalam selimut kamu, kemudian kamu bawa pulang." Itu dengan itu tuh. Makanya Nabi mengatakan, la tahtakir syai'am mahmakana saghiran. Jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun kecil. Seorang pelacur, dia melihat seekor anjing yang sedang kehausan. Orang mau berangkat kerja kok. Ya kan, nggak ada niat taubat itu tuh. Ya, kalau kata ulama mengatakan itu si pelacur tadi, si wanita tadi itu nggak ada niat taubat sebenarnya. Cuman karena kasihan ngelihat ada makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang perlu dibantu, dia bantu. Ya, dia bantu, dia buka terompahnya yang terbuat dari kulit, kemudian dia ada susah berusaha, mujahadah untuk ngambil air. Dianya susah juga sampai dia megang ke satu tempat atau dia megang dahan itu supaya dia dapat air. Kemudian dia ambil air, dia kasih air itu ke anjing yang sedang kehausan. Allah terima. Mati, malaikat aja berdebat. Ini orang mau dikemanain ini? Kata Allah, udah masukin dia ke dalam surga. Padahal dia nggak pernah istighfar, orang dia pengen kerja. Apalagi kita yang senantiasa banyak berbuat baik. Mudah-mudahan ada satu kebaikan yang Allah terima. Kalau kata guru saya, kalau kata Kiai Uzairon, nggak usah berharap sujud kita semua diterima. Satu sujud aja diterima, masalah dunia kita selesai, masalah akhirat kita selesai. Satu sujud tok. Contoh ya, misalnya kita dari 70 tahun sujud, kok ada satu sujud kita yang diterima oleh Allah, itu menyelesaikan akhirat kita udah. Apalagi kalau setiap sujud diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah terima kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan harapan kita dari 3 kelompok yang Allah sampaikan ini, paling tidak kita masuk kategori yang kedua. Amin ya rabbal. Bagus lagi, ada pencapaian untuk kepada yang ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan nggak? Silahkan. Ayo. Jadi tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi korelasinya ini ketika Ustaz dibilang jika ada satu kebaikan yang Allah terima, urusan akhirat selesai. Berarti kalau satu kebaikan diterima, urusan akhirat selesai, apakah ini masih berfungsi atau tidak? Yang pertama. Yang kedua, korelasinya ini dengan kita melakukan amalan, contoh seperti puasa Senin Kamis atau Muharram kemarin, diampuni 1 tahun, diampuni dan lain sebagainya, itu korelasinya seperti apa? Apakah ini tetap berfungsi atau tidak? Gitu? Baik. Ya ini tetap berfungsi, Mas. Karena kan kita harapan, itu kan pengharapan kita agar kita terhindar dari perkara-perkara yang Allah murka di dalamnya. Contoh, barang siapa yang berpuasa di tanggal 9 dan 10 Muharram, maka Allah akan ampuni dosanya setahun yang telah lalu kan. Nah, ketika dalam setahun yang telah lalu itu kita ada maksiat lagi, ya kita tetap dapat dosa. Nah, tetap dapat dosa. Nanti dikumpulkan tuh oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan kita, kemudian di mizan, ditimbang. Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Ketika kebaikannya seperti puasa Senin Kamisnya rajin, puasa Muharramnya rajin yang 9-10, puasa Zulhijjahnya rajin, kemudian hadir ke kajiannya rajin, maka ditimbang nih dengan dia meninggalkan sholat berapa lama, kemudian dia berzina berapa kali, kemudian dia mabuk berapa kali, ditimbang nih. Fa'amma mangsaqulat, kan ditimbang sama Allah. Baru kalau bagus timbangannya, ketika sama aja, jangankan bagus ya, ketika sama aja, Allah tuh nggak dulu langsung masukin dia ke neraka. Kata Nabi, ketika sama, kata Allah kepada malaikat Jibril, coba kamu cari dulu kebaikan dia satu aja, kata Allah. Jadi saking pengennya Allah ngajak kita untuk ke dalam surga. Makanya Ustaz Ghifari kemarin sampaikan, wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak kita untuk menuju ke dalam surga. Jadi Allah juga nggak ridho sebenarnya kita masuk ke dalam neraka. Cuman sunnatullahnya, ketika kita tidak beramal, ya tempatnya neraka.
Nah, seperti itu. Maka ketika semua kebaikan sudah ditimbang, kok ada satu kebaikan yang didapatkan dari orang misalnya. Dulu dia pernah nolong saya. Dulu sekali pernah nolong saya. Maka akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia beramal, kemudian amal keburukannya lebih banyak daripada amal kebaikannya, mungkin masuknya ke muktasid. Mungkin masuknya ke muktasid, bisa jadi seperti itu. Terus yang pertama tadi apa? Apa tadi? Mau fokus namanya? Amal diterima. Salah satu amal diterima kebaikannya, makanya berfungsi. Sama aja kayak tadi jawabannya. Terus yang tadi pelacur kasih minum anjing, minum air surga. Berarti ini nggak berfungsi berarti ya? Gini, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu maya. Jadi kayak gitu urusan Allah. Kalau kita bilang begini, Ustaz, berarti Allah zalim juga ya. Buat apa gua amal kalau gitu? Segitu kalau menurut logika kita. Seperti gini, Mas Ridho punya anak buah. Mas Ridho punya anak buah 2. Pertama ada Bang Iqbal, yang kedua ada Bang Boma. Bang Iqbal ini males orangnya. Bang Boma orang rajin. Tapi ketika Mas Ridho ngasih hadiah kepada Bang Iqbal yang malas, itu kan terserah Mas Ridho. Kata Bang Boma, loh kan yang rajin saya Pak, kenapa yang... Ya itu setelah gua. Hah? Nah kayak gitu juga. Jangan sampai kita, makanya kalau kata ulama gini, urusan azab, urusan ampunan tuh ya terserah Allah. Allah Subhanahu wa taala nggak bilang begini, aku akan memberikan ampun kepada orang yang istighfarnya banyak. Enggak, ternyata Allah memberikan ampun kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan itu termasuk bagian dari sayangnya Allah. Itu termasuk bagian dari sifat adilnya Allah. Allah adil kok. Allah Subhanahu wa taala maha adil. Ketika ada orang yang ahli maksiat, kemudian ada satu kebaikan Allah terima, ya udah, yu'adzibu may yasha, aku azab dia sekehendak aku. Wa yaghfiru liman yasha, kayak tadi Bang Boma sama Mas Iqbal. Yang malas Mas Iqbal, kenapa yang dikasih tambahan Mas Iqbal? Bukannya Bang Boma. Datang nih Ustadz Gifari, Mas, sebenarnya kan yang Mbak rajin kan Mas Boma. Kenapa antum ngasihnya Iqbal? Ya terserah gua, orang gua yang punya uang kok. Bener nggak? Nah seperti itu. Jadi jangan pernah urusan kayak gini, Allah nggak adil nih. Masa pelacur yang nggak ada niat tobatnya aja bisa masuk surga? Loh, ada Bal'am bin Bauroh. Ya, Bal'am bin Bauroh. 40 tahun azan. Hafal Quran. Lagi azan di atas menara ngelihat betisnya wanita Yahudi. Kemudian dalam hati, gue pengen nikah sama dia. Ada nafsunya menggebu-gebu menggelora. Gue pengen nikah sama dia. Ada kepikiran, gue pengen berzina sama dia. Allah nggak terima itu, Allah nggak suka itu. Akhirnya mati dalam keadaan kufur. Makanya hati-hati sekali. Nah bisa jadi. Ya nauzubillah lah, jangan bisa jadi. Nauzubillah, harapan kita ya setiap amal kita diterima. Intinya husnuzon aja Mas. Ya, kalau Gus Bah sampaikan tuh udah hidup ini husnuzon aja. Kan itu pernah saya sampaikan kan, ada seorang santri yang melihat gurunya di jidatnya ini apa? Ahli neraka. 40 tahun. Pas santri ini dibuka, dikasapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka mata batinnya untuk melihat apa yang terjadi kepada gurunya, dia nggak mau lagi menuntut ilmu kepada gurunya. Kata gurunya, kemana sih Fulan? Dia sakit. Kenapa udah 1 pekan ini dia nggak ngaji? Sama gurunya didatengin. Fulan, kenapa kamu nggak ngaji? Gemeter dia. Dia gemeter. Kenapa kamu nggak ngaji? Begini, guru mohon maaf sekali. Di tengah-tengah saya ngaji sama Anda, sama Tuhan, sama guru, saya ngelihat kalau di jidat guru tuh ahli neraka. Ahli neraka. Gurunya ketawa. Katanya. Saya tahu kalau saya neraka itu 40 tahun yang lalu. Tapi tugas saya di dunia kan hamba. Kata Allah kan hamba, aku ciptakan hamba, jin dan manusia kecuali hanya beribadah. Tugas saya cuma ibadah. Terserah Allah mau masukin saya ke surga, mau ke neraka, yang penting itu masih perintah Allah. Tidur itu mimpi, santrinya ketemu malaikat Jibril. Sekarang Allah rubah takdirnya dia itu menjadi apa? Menjadi ahli husnuzon billah yasnaul mustahil.
berbaik sangka kepada Allah, yang mustahil jadi mungkin. Menurut kita takdir itu nggak bisa dirubah. Loh, kalau Allah berkehendak takdir bisa dirubah, ya udah dirubah. Paham ya? Kan Nabi mengatakan takdir itu kan nggak bisa dirubah kan? Benar nggak? Tapi kalau Allah berkehendak dirubah, ya udah dirubah. Itu kan bagaimana ayat itu? Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah bisa menghapus apa yang dia kehendaki. Contoh gini, misalnya muhtadudin ahli neraka. Misal. Nauzubillah min zalik. Muhtadudin ahli neraka. Lah, saya mau sebagai hamba ikut yang tadi aja. Kalau Allah katakan saya sebagai hamba ya ibadah, ya ibadah. Ya Allah Maha. Bisa jadi Allah hapus tuh. Oh, karena dia husnudzon sama saya, ya udah saya hapus. Wa yusbit. Dan dia punya ketetapan tadi. Ini rumahnya Mas Ridho. Ya terserah. Mas Ridho mau bawa motor ke dalam, ya terserah. Orang punya Mas Ridho kok. Beda kalau Ustadz Gipari tiba-tiba bawa motor ke dalam. Kentir ngapain? Gue ngikutin lu Mas. Ini kan rumah gua. Lu gila berarti kayak gitu. Kayak gitu. Paham ya insyaallah ya? Baik. Ada lagi nggak? Ayo dong bertanya dong. Ustadz Gipari tanya Ustadz Gipari. Lanjutin tak tadi ya? Biar komplit. Jadi sebelum mizan itu kan, habis mizan kan baru itu terjadi siksa atau senang ya? Apa? Hijrah? Setelah mizan. Oh, mizan. Itu terjadi siksa atau senang. Ya kan? Siksa masuk neraka, kalau senang masuk surga ya. Sebelum itu selain kubur, apakah selain kubur itu nanti dibangkitkan dari kubur ada siksa lagi sebelum mizan sampai mizan? Baik. Kalau di kuburnya udah celaka, dia bakal susah terus. Jadi kesusahan itu bukan siksanya, itu kesusahan ketika nanti gini. Pertama alam barzah. Alam barzah itu alam kubur ya. Dan kubur itu pasti. Jadi sekarang ini teman-teman semuanya wajib dipahami sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, belum ada orang yang dimasukkan ke dalam surga kecuali para nabi. Orang akan dimasukkan ke dalam surga nanti kalau sudah hari kiamat. Setelah semuanya selesai. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Mas Ridho meninggal dunia nih sekarang. Baik, dia akan dapat nikmat kubur. Dan siksa kubur itu pun juga pasti. Itu termasuk doanya Nabi. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin. Wal qabru haq lah. Langsung panjang doanya. Siksa kubur hak, nikmat kubur juga hak. Orang yang selamat nanti Mas di kubur, ketika dibangkitkan dia selamat. Nggak ada siksa lagi. Jadi nunggu keselamatan terus sampai dia masuk ke dalam surga. Kalau di kuburnya dia celaka, bangkit dari kubur, di mahsyar dia celaka. Nah itu bagian dari siksa. Tapi nggak ada siksa lagi. Kesusahannya itu ya siksa itu. Kesusahan itu termasuk bagian dari siksa gitu maksudnya. Jadi lama di mahsyar, kemudian menunggu catatan amal. Terakhir itu bukan mizan Mas, Siratal Mustaqim. Habis ditimbang. Kalau di mizannya, di timbangannya ini bagus, selesai Siratal Mustaqim dia lewatin. Secepat kilat. Bahkan lebih cepat daripada kedipan mata kata Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menyeberangi sirat dengan secepat kilat. Ketika di mizannya dia susah, ya udah cikal bakal celaka. Bapak Ibu harus paham, dari Siratal Mustaqim itu ke mana? Ke neraka itu, ke jahanam itu 70 tahun perjalanan. 70 tahun. Kita loncat ya. Loncat dari atas mana gitu sampai bawahnya 70 tahun. Wah, ngambang tuh 70 tahun. Ngapnya kayak apa itu? Kita kadang-kadang 100 meter aja kan ke bawah tanah udah ngap kan, udah nggak ada udara, apalagi 70 tahun kata Nabi dalam hadis sahih. Itu udah gesang duluan kita itu. Jadi sirat itu 1000. Nanti talqaunil haud kata Nabi, aku menunggu kalian di Telaga Kausar. Jadi Telaga Kausar itu, sirat itu gini. Haud itu kata Nabi gini nih. Ya. Nah, ini anggaplah jembatan Siratal Mustaqim. Ya. Siratal Mustaqim. Jadi gini, 1000. Nah, ini 1000. Ini 1000. Ini 1000. 1000 tahun ini ya. Tahun akhirat ya. Di sini haudnya Rasulullah nih. Telaga Kausar. Telaga Kausarnya Nabi nih, kata Nabi,
Panjangnya selama sebulan perjalanan, lebarnya selama sebulan perjalanan. Dan gelasnya lebih banyak daripada bintang yang Allah ciptakan. Dan kata Nabi, bintang yang Allah ciptakan dengan jumlah umatku lebih banyak bintang. Berarti pelanggaran nggak kalau antum nggak dapat gelas itu? Pelanggaran nggak? Pelanggaran banget. Ada orang di rumah Mas Rido ada 50 orang nih Mas sekarang. Mas Rido nyiapkan gelas untuk minum teh manis 90 gelas. Kok ada yang nggak dapat? Berarti kan orang apa tuh? Apes. Lo kata Nabi begini, aku tunggu kalian di Telaga Kausar ya. Kata Nabi, aku tunggu kalian di Telaga Kausar. Dan aku minta kepada Allah, gelasnya nanti di Telaga Kausar itu, aku minta kepada Allah lebih banyak daripada bintang yang Allah ciptakan. Dan riwayat mengatakan bintang di langit itu lebih banyak daripada umatnya Rasulullah SAW. Loh kalau kita nggak dapat berarti pelanggaran banget. Mudah-mudahan kita dapat dari situ. Nah kalau sudah dapat aman. Yang nggak dapat itu yang baru ngelangkah sekali masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min zalik. 1000, 3000, 1000. Nanti semuanya kita akan melewati itu. Kecuali tadi wasabiqunam bil khairati biiznillah, orang-orang yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridho Nur Adityawan, kamu masuk bagian dari golongan nomor 3, masuk surga tanpa hisab, secepat kilat. Set. Amin ya rabbal. Tunggu aja, nanti kita akan bicara lagi di sana, ya. Mudah-mudahan kita ketemu semua di sana. Ustadz Gifari, saya pesan, antum kalau nggak ketemu sama anak, tolong cari. Karena Ustadz Gifari ini sudah punya stempel masuk ke dalam surga. Awas aja Ustadz Gifari kalau nggak nyari kita ya. Maksudnya itu cari sanadut di surga VVIP maksudnya. Enggak, aduh. Amin. Tapi kalau kata Gus Baha nyantai aja. Orang tuh hafal Al-Fatihah aja udah jamin masuk surga kok. Masuk surga. Iya, nyantai aja. Orang kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku semuanya masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang nggak mau. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bingung. Ya Rasulullah, emang ada ya yang nggak mau masuk ke dalam surga? Ada. Siapa? Man ata'ani dakhalal jannah, yang mau masuk surga orang yang taat kepadaku. Wa man asani faqad aba, yang nggak mau masuk surga, yang nggak taat kepadaku. Mudah-mudahan kita masuk surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Udah ya insyaallah ya. Cukup ya insyaallah ya. Jadi mau kelompok nomor berapa? 1, 2, 3? So, harapannya mau 3. Awas aja pokoknya kalau besok nggak tahajud. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, tanggal 4, 5, 6 Agustus ada hajat besar umat Islam di Cikampek. Akan ada pertemuan umat Islam di Cikampek. Maka saya minta dengan keikhlasan hati yang paling dalam untuk mendoakan pertemuan umat Islam di Cikampek di tanggal 4, 5 nanti. Dan mudah-mudahan dari pertemuan itu akan dikeluarkan jamaah sebanyak-banyaknya, sehingga nanti dunia ini akan dirubah oleh Allah menjadi baik. Amin ya rabbal alamin. Dan anak-anak kita semuanya menjadi soleh. Ala halihin ya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati khususon Istimewa Cikampek. Ya Allah, mudah-mudahan Kau mudahkan ya Allah acaranya ya Allah. Ya Allah, dikeluarkan jamaah sebanyak mungkin ya Allah. Dan mudah-mudahan dengan barokahnya Istimewa Cikampek kami ngaji Pro juga mendapatkan kebaikannya ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Buat orang tua kita yang sudah tidak ada, semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terangi kuburannya, Allah luaskan kuburannya. Yang masih ada, panjang umur dalam kebaikan, Allah jaga, Allah sehatkan, Allah berikan kebaikan-kebaikan kepadanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Yang ketiga, silakan sebutkan masing-masing hajatnya. Nabi mengatakan di antara doa yang makbul adalah setelah ta'lim. Silakan. Barik lana, Allahumma ighfir lana ya Allah. Iqdi hawaijana ya Allah. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ighfirlah syaihina ya Fauzan Taifur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihi al-uqad wa tanfarju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa yasasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ya azim ighfir lana dhanbal azim fa innahu la yaghfiru dhanbal azim illa azim. Nas'aluka bima'akidil izzi min arshik wa muntaha rahmati min kitabik wasmikal a'zam wa jaddikal a'la wa kalimatika tammati kulliha an taghfira lana khatayana wa tuyassira umurana wa furujana wa taqdiya hajatina wa duyunana wa tufahimana wa tufahima bina wa tunawwirana wa tunawwira bina wa taj'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, Tuhan kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni teman-teman kami ya Allah, ampuni kedua orang tua kami ya Allah, ampuni kerabat kami ya Allah, ampuni anak istri kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, yang zahir maupun yang batin ya Allah, yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya Allah, yang tampak maupun yang tidak tampak ya Allah. Kami banyak dosa kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, setiap hari kami bermaksiat kepadamu ya Allah. Mata kami bermaksiat kepadamu ya Allah, hati kami pun bermaksiat kepadamu ya Allah, lisan kami pun bermaksiat kepadamu ya Allah, telinga kami pun bermaksiat kepadamu ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami adalah hamba yang lemah, hamba yang tidak punya apa-apa ya Allah. Engkau berikan semua kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa istri kami ya Allah, istri kami yang telah menjaga anak-anak kami ya Allah, istri kami yang telah menjaga diri kami dari perbuatan dosa ya Allah, istri kami yang telah menjaga hawa nafsu kami ya Allah dari melakukan berzina ya Allah. Ampuni istri kami ya Allah, pandanglah kebaikan istri kami ya Allah, terimalah istri kami nanti di surgamu ya Allah. Berikan hidayah kepadanya ya Allah, sempurnakan iman dan akhlaknya ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami banyak dosa terhadap istri kami ya Allah. Kami banyak menuntut terhadap istri kami ya Allah. Ya Allah, berikan kebaikan kepada istri kami ya Allah. Terima kasih Engkau telah memberikan kepada kami istri yang salihah ya Allah. Dengannya hawa nafsu kami bisa terjaga ya Allah. Dengannya hawa nafsu mata kami bisa terjaga ya Allah. Dengannya hati kami bisa terjaga ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau pisahkan kami dengan istri kami di dunia kami sebelum di akhirat kami ya Allah. Di akhirat juga jangan Engkau pisahkan kami ya Allah. Satukan kami dengan istri kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak yang salih dan salihah ya Allah, yang membahagiakan kami ya Allah, menyejukkan pandangan kedua mata kami ya Allah. Ya Allah, berikan hidayah dalam rumah tangga kami ya Allah. Berikan hidayah ke dalam rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah, berikan hidayah ke dalam rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang baik ya Allah.
keluarga kami keluarga sebagaimana keluarganya Imran ya Allah. Jadikanlah keluarga kami sebagaimana keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya Allah ya Tuhan kami, turunkanlah rahmat dalam rumah tangga kami ya Allah. Berikan sakinah dalam rumah tangga kami ya Allah. Berikan rahmat dalam rumah tangga kami ya Allah. Kalau ada di antara kami keluarga yang sedang ribut ya Allah, yang sedang banyak masalah ya Allah, selesaikan masalah kami semua ya Allah. Selesaikan masalah rumah tangga kami ya Allah. Selesaikan masalah rumah tangga kami ya Allah. Selesaikan masalah rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, pandanglah keluarga kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, kami belum mampu menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, jangan Kau jadikan maksiat kami ini menjadi beban untuk istri dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jangan Kau jadikan maksiat kami menjadi beban untuk istri kami ya Allah. Jangan Kau jadikan maksiat kami menjadi beban untuk anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, karena maksiat kami yang kami kerjakan ya Allah, sehingga istri kami ya Allah mendapatkan musibahnya ya Allah. Karena maksiat yang kami lakukan ya Allah, anak kami pun ya Allah susah belajarnya ya Allah, susah menghafalnya ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jagalah semuanya ya Allah. Jagalah rumah tangga kami ya Allah. Jagalah rumah tangga orang-orang Islam ya Allah. Jagalah rumah tangga orang-orang iman ya Allah. Ya Allah, dimanapun berada ya Allah, setiap orang beriman yang satukan fikirnya ya Allah, satukan hatinya ya Allah, rukunkan rumah tangganya ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ayah kami ya Allah, ibu kami ya Allah. Ibu kami yang telah melahirkan kami ya Allah, kesakitannya ganti dengan surga-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, pandanglah kebaikan ibu kami ya Allah. Kami belum bisa khidmat kepadanya ya Allah. Kami belum bisa berkhidmat kepadanya ya Allah. Ya Allah, kami masih durhaka kepadanya ya Allah. Kami pernah membentaknya ya Allah, padahal dia mengajarkan bicara kepada kami ya Allah. Kami melawannya ya Allah, padahal korbannya jauh banyak sekali kepada kami ya Allah. Pandang ibu kami ya Allah, pandang umi kami ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah. Angkat penyakit orang tua kami ya Allah, terutama ibu kami ya Allah yang sedang sakit ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kesusahan dia mendidik kami dari kecil sampai saat ini ya Allah, ganti dengan surga-Mu ya Allah. Sekarang kami merasakan betapa susahnya menjadi orang tua ya Allah. Dulu kami membentaknya ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, dia tidak tidur karena tangisan kami. Ya Allah, dia menahan lapar ya Allah agar kami kenyang ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, dia terbangun dari bulan 10 hari ya Allah, mengandung kami ya Allah, dibawa kami kemana-mana ya Allah, dalam keadaan susah ya Allah. Ya Allah, dia melahirkan kami dengan kesakitan ya Allah, tetesan darahnya yang keluar dari rahimnya ya Allah. Pandang ya Allah, pandang ya Allah, ganti dengan pakaian-pakaian surga ya Allah. Keringatnya yang keluar ganti dengan kasturi di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ibu kami ya Allah, umi kami ya Allah, angkat penyakitnya umi kami ya Allah. Angkat penyakitnya ibu kami ya Allah. Angkat penyakitnya kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kalau ada di antara orang tua kami yang sedang sakit ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah. Pandang dia dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, kami tidak pandai berdoa ya Allah. Apa yang Nabi meminta itu yang kami minta ya Allah. Apa yang Nabi mau tolak itu yang kami tolak ya Allah. Ya Allah, pandang juga orang tua kami ya Allah, ayah kami ya Allah. Banyak pengorbanan ayah kami kepada kami ya Allah. Berusaha ya Allah, bekerja siang dan malam sampai meninggalkan kewajiban kepada-Mu ya Allah, agar kami bisa hidup tenang ya Allah. Ada di antara kami ya Allah yang kadang-kadang masih salah paham dengan ayah ya Allah. Maafkan kami ya Allah, kalau kami masih salah paham dengan ayah kami ya Allah. Angkat derajat ayah kami ya Allah dengan sebab kebaikan yang kami buat ya Allah. Masukkan surga mereka ya Allah dengan kebaikan yang kami buat ya Allah. Pandang mereka ya Allah dengan kebaikan yang kami buat ya Allah.
Ya Allah, ayah kami berusaha siang dan malam bekerja. Ya Allah, agar kami bisa makan, ya Allah. Dia tidak memikirkan dirinya, ya Allah. Yang penting anaknya bisa sehat, ya Allah, bisa makan. Ya Allah, Tuhan kami, ada di antara orang tua kami yang sudah meninggal dunia, ya Allah. Angkat derajatnya, ya Allah. Luaskan kuburnya, ya Allah, sejauh pandangan mata. Terangi kuburnya, ya Allah. Titip salam rindu kami anaknya ini yang durhaka, ya Allah, kepada ayah kami, ya Allah. Mudah-mudahan, ya Allah, dengan doa kami, Engkau nauzubillah min dzalik, kalau ada di antara kami orang tua yang sedang diazab di kubur, hentikan, ya Allah, dengan barokah nama Nabi-Mu, ya Allah. Allahumma inna natawassalu ilaika wa natawajjahu ilaika, ya Rasulullah. Kami sebut namamu, ya Rasulullah, agar Allah kasihan sama kami. Ya Rasulullah, sampaikan kepada Allah untuk menghentikan azab orang tua kami di kubur. Ya Rasulullah, sampaikanlah kepada Allah agar meluaskan kuburan orang tua kami. Ya Rasulullah, sampaikanlah permohonan kami kepada Tuhan kami. Ya Rasulullah, kami menyebut namamu, ya Rasulullah, agar Allah pandang kami, agar Allah selamatkan kami, orang tua kami terutama, ya Allah, yang sudah masuk ke dalam kubur, luaskan kuburannya, ampuni dosa-dosanya, angkat derajatnya, berikan nikmat kubur kepadanya, hentikan siksanya. Jangan Kau siksa orang tua kami, ya Allah. Orang tua kami berdosa karena kami. Orang tua kami maksiat juga karena kami, ya Allah. Kebaikannya banyak, ya Allah. Kami tidak bisa seperti ini kalau bukan karena barokahnya beliau itu, ya Allah. Ya Allah, sampaikan kepada Rasulullah agar mendatangi kubur orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rasulullah, ijma' bainana, ya Allah. Kami ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jumpakan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia kami sebelum di akhirat kami. Ya Allah, sebenarnya mata ini enggak pantas memandang wajah Nabi-Mu, tapi kami rindu dengan Nabi-Mu, ya Allah. Ya Allah, sebenarnya lisan ini enggak pantas mengucapkan nama Nabi-Mu, tapi mudah-mudahan dengan kami berselawat agar Engkau ridha kepada kami. Inna natawassalu ilaika wa natawajjahu ilaika bijahi habibikal Mustafa, ya Rasulullah. Fashfa'lana indal maulal azim. Berikan kami syafaat nanti pada hari kiamat. Kami bukan golongan orang yang ketiga, kami juga bukan golongan orang yang kedua. Mungkin Engkau jadikan kami golongan orang yang pertama, ya Allah. Kami gak mau menjadi golongan orang pertama, ya Allah. Ya Rasulullah, sampaikan kepada Allah, kami ini umat-Mu, agar Allah kasihan kepada kami karena barokah-Mu, ya Rasulullah. Inna natawassalu ilaika wa natawajjahu ilaika bijahi habibikal Mustafa, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, fashfa' lana indal maulal azim. Berikan kami syafaat. Berikan kami syafaat. Kepada siapa kami minta syafaat kecuali kepada Engkau, ya Rasulullah. Selain kepada Engkau, ya Rasulullah. Kepada siapa kami minta pertolongan Allah melalui wasilah kepadamu, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, pandang kami, ya Rasulullah, nanti akui kami sebagai umat-Mu nanti pada hari kiamat, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Allah, satukanlah pikir kami, satukanlah hati kami, satukanlah hati teman-teman kami, ya Allah. Ya Allah, sebentar lagi akan diadakan istimewa Cikampek, ya Allah. Keluarkan jamaah sebanyak-banyaknya, ya Allah, agar Engkau berikan hidayah kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudah-mudahan di majelis yang mulia ini, ya Allah, Engkau ampuni dosa-dosa kami, Engkau naikkan derajat kami, ya Allah. Engkau naikkan derajat kami, ya Allah. Engkau selesaikan hajat-hajat kami, ya Allah. Engkau satukan hati kami yang sedang hancur, ya Allah. Satukan kembali hati kami dengan istri kami, ya Allah.
Mohon maaf ya Allah, kami masih menuntut istri kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan kau pandang keburukan kami ya Allah. Jangan kau pandang ya Allah. Ya Allah, kami meminta kepadamu ya Allah dengan tangisan ini ya Allah. Terimalah tangisan kami ini ya Allah, agar memadamkan api neraka kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah Tuhan kami, jangan kau pisahkan hati dengan orang beriman ya Allah. Satukan kami dengan orang-orang yang soleh ya Allah. Satukan kami dengan orang soleh ya Allah. Satukan hati kami dengan orang-orang yang baik ya Allah. Kumpulkan kami di majelisnya para ulama ya Allah. Berikan kami syafaatnya para ulama ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa habibana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil barri ya Allah. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahir batin sama.